Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly, kelas HKID. Di sini saya akan membahas materi tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bersifat tertulis, umum, terikat. Kemudian ada 4 asas peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu legalitas, yang harus berdasarkan hukum. Kemudian yang kedua itu adalah lex specialis derogat, yang umum mengesampingkan yang khusus. Kemudian yang ketiga yaitu lex superior derogat legi interior, yang tinggi mengesampingkan yang rendah. Kemudian yang keempat yaitu posterior derogat legi priori, yang baru mengesampingkan yang lama. Kemudian prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan yang pertama itu adalah perencanaan, penyusunan, pengesahan, pembahasan, kelima itu adalah pengundangan. Kemudian kita akan masuk di materi kedua yaitu KTUN, Keputusan Tata Usaha Negara. Nah, di sini itu ada 6 unsur-unsur KTUN. Yang pertama itu adalah dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua itu harus tertulis. Yang ketiga itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat itu harus memiliki akibat hukum. Yang kelima harus konkret, individual, final. Dan yang keenam itu perseorangan. Kemudian syarat-syaratnya yaitu ada 2. Yang pertama adalah berwenang, yang kedua itu isi. Kemudian ada 6 macam-macam keputusan tata usaha negara. Yang pertama adalah deklaratoir dan konstitutif. Deklaratoir itu adalah tidak mengubah ketetapan, sedangkan konstitutif itu berubah. Kemudian yang kedua adalah membebani dan menguntungkan. Yang menguntungkan itu adalah gaji, sedangkan yang membebani itu adalah kayak pembayaran pajak. Kemudian yang ketiga adalah annualing dan tetap. Annualing ini adalah seperti perizinan pembangunan, kemudian tetap itu seperti DO. Yang keempat adalah positif negatif. Positif negatif itu adalah seperti yang kedua tadi, yang membebani dan menguntungkan. Kemudian yang kelima yaitu bebas terikat. Bebas terikat, bebas artinya seperti bebas itu seperti pemerintah membuat kebijakan. Kemudian terikat seperti kayak keputusan-keputusan. Kemudian yang keenam yaitu perseorangan dan kebendaan. Perseorangan itu seperti pengangkatan jaksa. Kemudian kebendaan itu seperti harta benda. Kemudian kita lanjut di materi selanjutnya, membahas tentang perencanaan pemerintah. Rencana yaitu bersifat tertulis yang dilakukan oleh organ pemerintah yang berisi keputusan atau tindakan yang berakibat hukum untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Jenis-jenis yaitu di daerah, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian jangka waktu, panjang, menengah, pendek. Kalau panjang itu seperti kayak 20 tahun masa jabatannya. Kalau menengah itu 10 tahun. Kalau pendek yaitu 5 tahun. Yaitu perizinan. Perizinan adalah peristiwa yang dibuat oleh organ pemerintah demi
masyarakat untuk kepentingan tertentu. Jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu konsesi, kemudian lisensi, ketiga itu konsesi. Kemudian adapun tujuannya itu untuk mengontrol masyarakat, kemudian melayani masyarakat. Unsur-unsurnya itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian organ yang berwenang, dan yang terakhir itu harus memiliki jangka waktu. Nah, baik, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu instrumen hukum keperdataan. Macam-macam instrumen hukum keperdataan. Yang pertama itu adalah instrumen perdata biasa. Contohnya itu seperti jual beli, sewa menyewa. Kemudian yang kedua itu seperti instrumen keperdataan syarat-syarat tertentu. Contohnya seperti membuat peraturan diterima atau tidak diterima. Yang ketiga itu perjanjian dengan kewenangan publik. Contohnya seperti memberikan izin perjanjian antara pemerintah dan pihak-pihak swasta untuk memberikan hak pengelolaan. Kemudian yang keempat yaitu perjanjian mengenai kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya kita bahas materi terakhir yaitu AAUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asasnya itu ada banyak sekali, tapi mungkin kita hanya sebutkan beberapa saja. Pertama, kepastian hukum. Kedua, kemanfaatan. Ketiga, ketidakpihakan. Keempat, ketidakcermatan atau asas kecermatan. 5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. 6. Keterbukaan. 7. Kepentingan umum. 8. Yaitu asas pelayanan yang baik. Nah, mungkin itu saja materi yang saya ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.